Kita bahas tentang permasalahan merpati yang memang finishingnya nggak sampai selesai ke bawah. Entah dia tidak tepat betina, entah dia ngebangkol, atau yang disebut letter L, atau justru nggak berani turun sampai bawah sama sekali. Atau istilah orang ada di lapangan itu ngejepat. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita bahas biar paham tentang permasalahan seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Salam merpati lovers. Kita bikinkan video edukasi tentang permasalahan merpatinya yang nggak berani turun, nggak berani menyelesaikan penyelesaian akhir sampai di bawah, ibarat sampai disekam, sampai di matras, sampai di busa segala macam ya, sampai bawah pokoknya. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih banyak untuk penonton lama. Tanpa kalian channel ini tidak dapat. Untuk penonton baru, selamat datang, salam kenal. Silahkan curhat di kolom komentar atau di link IG. Silakan, yang penting menggunakan kalimat yang sopan. Kita lanjut pembahasan seperti awal. Merpati bahannya, ini merpati bahan yang kita bahas ya, bukan player yang memang 100% sudah jadi pelajar terus gagal, bukan. Ini merpati bahan. Karena di luar sana terlalu banyak simpang siur selalu menyalahkan ini karena sistem pelatihan yang salah. Jadi di sini saya jelaskan. Merpati yang memiliki masalah seperti yang kita bahas sekarang ini, yang dia nggak berani finishing sampai bawah, dia takut finishing sampai bawah, itu bukan kesalahan murni dari kesalahan sistem pelatihan, bukan kesalahan murni pelatihan. Benar. Ada sebagian lagi yang kesalahan kita nggak pahami atau nggak terlalu kita paham, yaitu kesalahan genetik yang diturunkan dari induknya. Ini yang harus dipahami. Kita bahas yang pertama dulu ya. Kita bahas merpati bahan muda yang memiliki masalah hal seperti ini ya. Misalkan yang kita latih ini masih piik, entah dia piik 3, piik 2, piik 1. Kita latih. Terus memiliki kendala atau masalah seperti yang kita bahas sekarang. Dia nggak berani finishing sampai akhir atau segala macamnya lah ya. Dia ngecepat, dia ngebuang angin, dia ngebangkol, takut sama betina, takut sama matras, takut sama sekam, takut sama busa di bawah. Kalau memang dia masih muda itu wajar. Kalau alasan di luar sana karena dia belum memiliki tenaga yang maksimal, benar. Kalau memang alasan di luar sana dia masih belum tumbuh mental dengan maksimal, itu benar. Karena pelatihan merpati muda itu nggak semuanya berjalan lancar, nggak bisa disamakan. Ada yang agak sulit sistem pelatihannya, ada yang mudah sistem pelatihannya. Karena tergantung si merpati bahan itu sendiri. Jadi kalau memang dia nggak berani finishing sampai bawah, itu wajar karena dia masih terlalu muda, tenaga dan mentalnya masih belum maksimal. Tapi kalau memang dipertanyakan batasannya sampai di mana merpati tersebut maksimalnya dilatih dengan kendala seperti itu, maksimalnya saya bilang kalau memang dia setelah 3 kali rampas masih kerjanya begitu juga, lebih baik disingkirkan. Kalau sudah 3 kali rampas, disudahi sistem pelatihannya. Jadi sudahi optimisnya kawan-kawan untuk melatih merpati tersebut. Karena apa? Karena hanya buang-buang waktu. Nggak perlu diteruskan setelah dia 3 kali rampas. Karena apa? Karena nggak akan mungkin kinerjanya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu saran dan itu hasil pengalaman.
Jadi itu kesalahannya karena apa nih? Kalau memang masih dia bahan kita latih bermasalah seperti itu, masih wajar, itu menurut saya. Lalu setelah rampas piyik masih kita latih, masih memiliki permasalahan di finishing akhirnya belum maksimal, itu wajar. Rampasan kedua masih memiliki masalah yang sama, itu wajar. Tetapi tetap kita cari jalan keluarnya, entah itu perawatan pakan, entah itu cari kecocokan dari suplemen, cari kecocokan jamu yang khusus stamina, atau segala macamnya lah ya. Atau bisa sesuai saran saya yang eksekusi piyiknya, itu masih wajar kalau masih rampas kedua. Atau masih 2 kali rampas, itu masih wajar. Kita cari jalan keluarnya, masih kita latih, itu wajar. Tapi kalau sudah 3 kali rampas, sudah diusahakan segala macam perawatan, vitamin, suplemen, segala macam, bahkan sesuai yang saya sarankan atau di luaran sana, eksekusi piyik, masih juga dia bermasalah hal seperti ini, hal seperti yang kita bahas pagi ini, berarti jangan dilatih lagi. Setelah 3 kali rampas merpati masih takut finishing sampai bawah, itu bukan lagi 100% kesalahan pada sistem pelatihan. Bukan. Itu murni kesalahan pada genetik dari induk yang turun ke anaknya. Jadi anaknya yang tersebut gagal genetik. Walaupun misalkan kakak-kakak pendahulunya yang awal bagus, tapi tidak kemungkinan untuk genetik yang dia punya itu gagal. Apa yang harus dilakukan untuk teman-teman di luar sana kalau memang dia sudah 3 kali rampas memiliki masalah seperti ini? Simple, singkirkan. Masih banyak merpati bahan yang bakalan kita latih daripada membenahi merpati yang sudah 3 kali rampasan masih belum tumbuh mentalnya sama sekali. Jadi lebih baik disingkirkan, disudahi pelatihannya. Untuk apa? Karena apa? Ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin biaya pakan, perawatan, segala macam. Karena saya gitu, kalau masih rampas pertama, rampas piyik, masih piyik, rampas 2 kali saya masih maklumi. Tapi setelah 3 kali rampas, merpati tersebut masih susah dilatih, masih ngeyel, masih nggak bagus juga, buang. Atau memang terahnya jelas, takut kita buang, terus nanti di breeding dengan yang lain, terus anaknya bagus. Kalau memang takut seperti itu, eksekusi aja. Karena banyak begitu, karena saya di kandang pun begitu. Misalkan yang gagal genetik, kita eksekusi daripada kita jual atau kita buang ke luaran sana, segala macamnya ya. Itu memang yang sering dilakukan sama peternak. Daripada genetik atau terahnya nyebar di luar. Itu yang harus difahami. Ingat, simpel sih sebenarnya. Kalau 3 kali rampas dia masih gagal, singkirkan. Tapi kalau memang masih sekali rampas, masih 2 kali rampas, masih harus difokuskan. Itu yang harus dilakukan teman-teman di luar sana kalau memang memiliki masalah hal seperti ini. Saya rasa cukup video kali ini untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak udah mau nonton channel ini. Yang baru menemukan juga semoga betah di channel ini. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.